Perselingkuhan dewa perang, Ares, dengan dewi yang paling cantik, Aphrodite. Aku kasih tahu, affair yang paling pertama di OG yang menginspirasi orang sampai sekarang ini dan membuat banyak drama-drama perselingkuhan. It's the affair of Ares and Aphrodite. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya di video asal mula mitologi Yunani, kalau aku udah sempat bilang, Aphrodite itu lahir dari sesuatunya Kronos yang dipotong. Namun, di beberapa versi, orang juga mempercayai kalau Aphrodite itu tercipta dari busa laut atau sea foam. Nah, ketika Aphrodite pertama kali datang ke Mount Olympus, tempat di mana para dewa bermukim, dia langsung menjadi sorotan, kayak semua mata tertuju padanya. Para dewa lelaki naksir sama dia, dan mereka pun rebutan. Zeus sadar bahwa kecantikan Aphrodite yang segitunya, yang luar biasa itu, bakalan menimbulkan kekacauan, perselisihan, bahkan perang. Ini menjadi sumber masalah di Mount Olympus. Dan kedatangan Aphrodite ini juga membangkitkan sebuah perasaan baru yang sebelumnya para dewa tuh nggak punya perasaan ini, yaitu hawa nafsu, feelings atau perasaan, serta kecemburuan. Zeus takut kalau misalnya dia kelamaan gak bertindak atau didiemin gitu bakalan terjadi peperangan, makanya dia buru-buru mengambil tindakan. Untuk menghindari kekacauan, Zeus menikahkan Aphrodite, dewi yang paling cantik seantero Mount Olympus dan bahkan mitologi Yunani, dengan Hephaestus, yaitu dewa blacksmith yang penampilannya agak kurang bersinar. Pernikahan ini tuh juga merupakan kesempatan emas bagi Zeus untuk mendapatkan Hephaestus, karena sebenarnya Zeus tuh udah ngincer Hephaestus udah lama banget. Jadi pas dia pertama tahu kalau si Hephaestus tuh punya bakat luar biasa untuk menjadi seorang pandai besi. Pandai besi tuh yang bikin-bikin armor, bikin-bikin weapons. Jadi kayak baju, segala macam atribut dewa itu si Hephaestus yang buat. Nah, bertahun-tahun ini tuh Zeus tuh minta Hephaestus untuk kerja sama dia di Mount Olympus. Jadi kayak dia ditawarin posisi sebagai blacksmith, tapi dia pun menolak. Sampai akhirnya Zeus menawarkan sesuatu yang gak mungkin dia tolak, yaitu dewi tercantik di Olympus, Aphrodite. Otomatis Hephaestus menerima tawaran itu dan menjadi blacksmith di Mount Olympus. Nah, kalau dari sisi Aphrodite, dia mau nggak mau harus nurutin dewa dengan kekuasaan tertinggi di Mount Olympus, yaitu Zeus. Mau nggak mau, dia menikahi God of Forge, Hephaestus. Nah, meskipun penampilan luar Hephaestus itu kayak agak buruk rupa, terus kasar, nggak rupawan, tapi di balik semua itu, dia sangat memperlakukan istrinya dengan baik dan kasih sayang. Dengan bakatnya, dia membuatkan segala perhiasan yang paling indah untuk Aphrodite dan menghiasinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, karena jabatan barunya ini, blacksmith-nya Olympus, dia tuh selalu absen, selalu nggak ada di sisinya Aphrodite karena dia sibuk kerja di gunung berapi Etna. Jadi dia menghabiskan waktunya sebagian besar di sana. Dan Aphrodite pun mulai kesepian. Sementara itu, ada dewa lain yang mempunyai reputasi sangat buruk di Mount Olympus. Dia adalah dewa perang Ares atau Ares. Keinginannya yang tidak terkendali akan kekerasan dan kehausan akan darah mengubahnya menjadi individu yang sangat ditakuti oleh semua manusia. Dia pun ditolak oleh para dewa di Mount Olympus. Bahkan Zeus, ayahnya sekalipun, tidak menaruh simpati kepada anaknya ini. Zeus malah memilih Athena, dewi kebijaksanaan serta strategi perang, menjadi anak favoritnya. Jadi Ares tuh nggak ada yang sayangin. Tapi di balik semua reputasi buruknya ini, ada seorang dewi yang gak peduli sama itu semua, bahkan tertarik sama dia. Siapa lagi kalau bukan Aphrodite, sang dewi cinta. Ares memiliki tubuh atletis yang sempurna dan ketampanannya sangat memukau. Ini adalah sesuatu yang sangat jomplang, yang ada di mata Aphrodite itu sangat kontras sekali dengan suaminya Hephaestus yang berpenampilan kasar.
dan juga lusuh. Sebenarnya looknya Hephaestus ini bukan tanpa sebab. Jadi, waktu kecil dia pernah jatuh dari Mount Olympus ke bumi. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, Aphrodite kan kesepian banget karena sering ditinggal-tinggal sama suaminya. Akhirnya dia udah gak kuat lagi. Dia udah capek ngerasa kesepian. Sampai suatu ketika dia dengar Ares baru pulang dari salah satu dari sekian banyak pertempurannya. Aphrodite langsung berapi-api, on fire. Dia ngeliat sang dewa perang yang badannya dipenuhi dengan darah, itu dia kayak kesetrum gitu. Dia pun buru-buru langsung ngedeketin Ares dan menawarkan untuk membersihkan semua bercak darah yang ada di badannya Ares. Ares pun bingung. Dia merasa heran, karena udah sekian lamanya gak ada satupun dewa di Mount Olympus yang peduli sama dia, apalagi yang ngedeketin dia kayak gitu. Dan seperti biasa, Aphrodite memulai rayuannya. Ares yang malang pun tidak memiliki kekuatan untuk melawan cinta. Diam-diam mereka menjalani kisah cinta yang membara, tapi tentu saja backstreet ya. Dan setiap kali Hephaestus pergi untuk bekerja, Ares langsung mendatangi kamar Aphrodite. Supaya mereka nggak ketahuan sama Helios, sang personifikasi matahari, sekaligus penggosip nomor 1 di Mount Olympus, Ares memerintahkan Electryon untuk berjaga di depan kamar Aphrodite dan memperingatkan Ares dan Aphrodite kalau si Helios mendekat ke kamar. Nah, sementara itu, Hypnos, dewa tidur, dia tuh kayak udah mencium bau-bau aneh gitu. Dia udah curiga kayak ada something's wrong between the two. Ada sesuatu yang agak mencurigakan gitu di antara Ares dan juga Aphrodite. Tapi dia nggak pengen dikenal sebagai penggosip. Jadi dia pun menghipnotis Electryon untuk tidur. Dan bener aja, Electryon segera bobo nyenyak. Karena dia tertidur lelap, dia nggak sadar Helios datang mendekat ke kamar Aphrodite. Setelah bangun, Ares menyadari bahwa hari sudah siang, sudah terang. Artinya, mereka ketahuan sama sang matahari. Marah besar dengan Electryon, Ares memutuskan untuk menghukum sang penjaga dan merubahnya menjadi ayam jago. Sejak hari itu, Electryon gak pernah berhenti berteriak sebelum matahari terbit. That's why ayam selalu berkokok sebelum matahari terbit. Kemudian Helios pun memberitahu Hephaestus semua hal yang dia lihat. Awalnya Hephaestus menolak untuk percaya atas pengkhianatan istrinya. Namun untuk berjaga-jaga dia mempersiapkan sesuatu. Itu adalah jebakan. Istri tercinta, saya ada pekerjaan rumit yang harus dilakukan. Saya tidak akan pulang selama seminggu. Begitu Hephaestus pergi, Ares pun langsung melompat ke tempat tidur Aphrodite. Tapi kali ini mereka nggak bisa lolos gitu aja. Sang blacksmith telah membuat jaring yang begitu halus, super fine, sampai tidak terlihat. Dia pun meletakkan jaring yang sangat tipis itu di atas tempat tidur. Jadi ketika Ares dan Aphrodite melakukan itu, jaringnya jatuh ke atas mereka dan menangkap mereka. Kemudian Hephaestus pun memanggil dewa-dewa lain yang ada di sekitar situ untuk menyaksikan kejadian memalukan itu. Lihatlah pengkhianat ini, terperangkap dalam situasi yang memalukan. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari jaring kuat saya. Mereka akan tetap dipenjara sebagai hukumannya. Hermes atau Hermes yang datang di situ, dia langsung ngomong ke Apollo kayak gini. Rupanya Ares memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada jenis pertempuran yang berbeda ya. Dari semua hukuman, bersatu dengan Aphrodite, itu pasti tak tertahankan. Kasihan Ares. Istilahnya ngecengin lah ya. Semua dewa pun mulai tertawa terbahak-bahak. Karena merasa malu dan terhina, Hephaestus pun memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Sumpah kasihan banget Hephaestus, nggak tega. Dan dari persatuan Ares dan Aphrodite pun lahirlah Eros, Anteros, Phobos, Deimos, dan Harmonia. Sekian dan terima kasih.
ini adalah konten gibah pertama di mitologi Yunani di Geek Relia. Gimana? Do you guys like it? Gibahin orang udah gak zaman, gibahin dewa baru. Alright guys, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!